Di balik kobaran api yang biasa mereka padamkan, tim Damkar Sukajaya menghadapi musuh baru yang tak terduga. Kawanan tawon Vespa Affinis yang mematikan. Saat sarang berbahaya ini muncul di titik-titik strategis kota, dari atap toko hingga loteng kos dan dekat gardu listrik, Komandan Budi dan timnya harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan warga dari sengatan mematikan yang bisa berakibat fatal. Namun, keberanian bukan hanya soal adu fisik melawan api, melainkan juga kecerdasan, kerjasama, dan keberanian melawan ketakutan dalam diri sendiri. Apa yang membuat misi ini begitu unik? Bagaimana mereka menghadapi ancaman yang tidak biasa ini? Ikuti perjuangan mereka, di mana setiap detik berarti nyawa, dan rahasia di balik sarang tawon Vespa bisa mengubah segalanya. Pagi itu di kota Sukajaya, matahari belum sepenuhnya naik ketika suara gaduh terdengar dari arah jalan utama. Pak Hermawan, pemilik toko kelontong murah meriah, berdiri di depan tokonya sambil menunjuk ke atap. Suaranya bercampur antara panik dan kesal. Dengar sendiri, kan? Itu bukan suara biasa. Dari kemarin malam mendengung terus, kayak ada helikopter kecil di atas kepala saya. Katanya kepada warga sekitar yang mulai berkumpul. Warga yang lewat berhenti sejenak, mendongak, mencoba menangkap suara yang dimaksud. Di atas atap toko, sesuatu tampak menggantung, besar, bundar, dan gelap. Beberapa orang mulai berspekulasi, tapi sebagian besar langsung setuju satu hal. Itu bukan sarang lebah biasa. Istri Pak Hermawan, Bu Wati, muncul dari dalam toko sambil membawa ponsel. Sudah saya laporkan ke pemadam, Mas. Kata mereka, segera ke sini. Tak lama berselang, suara sirine rendah terdengar. Sebuah mobil pemadam berwarna merah dengan logo Dinas Damkar Sukajaya berhenti di depan toko. Komandan Budi turun pertama, mengenakan seragam coklat tua dengan emblem perak di dada. Di belakangnya, Rina Ayu dan dua petugas lainnya mengikuti. Apa yang terjadi, Pak? Tanya Komandan Budi sambil menyapa cepat. Pak Hermawan langsung menunjuk ke atas. Itu, Komandan. Sejak kemarin ada suara dan mulai pagi ini, ada 2 tawon nyasar masuk ke dalam toko. Besar-besar. 1 saya bunuh, 1 lagi kabur. Komandan Budi mengangguk lalu memanggil Rina. Rina, ambil teropong panjang. Cek dari jarak aman. Rina berlari kembali ke mobil dan mengambil peralatan. Dalam beberapa menit, ia sudah berada di posisi untuk mengamati lebih dekat. Setelah beberapa detik mengintip, ia menoleh dengan ekspresi serius. Komandan, ini sarang Vespa Affinis, ucapnya. Ciri khasnya jelas, warna gelap, tekstur kasar, dan diameter sudah lebih dari 50 cm. Warga sekitar bergumam. Beberapa mulai panik, apalagi saat mendengar kata Vespa. Salah seorang ibu muda langsung menarik anaknya menjauh dari lokasi. Komandan Budi tetap tenang. Ia tahu bahwa satu kata bisa memicu kepanikan massal, apalagi jenis tawon ini terkenal agresif dan berbahaya. Ia memutar otak cepat. Kita perlu perimeter aman. Radius 10 meter harus steril. Rina, pasang garis kuning. Tony, siapkan rekaman laporan visual untuk dikirim ke dinas pusat. Pak Hermawan melangkah mendekat, suaranya menurun. Komandan, ini toko saya. Kalau ditutup, saya rugi. Tapi saya juga nggak mau kena sengat. Gimana? Ya. Budi menepuk bahunya dengan tenang. Keselamatan dulu. Pak, kami akan evaluasi sore ini dan tentukan langkah besok pagi. Kalau bisa, jangan tidur di atas. Ya. Hari itu, area sekitar toko dikosongkan sebagian. Garis kuning dipasang. Warga diminta menjauhi lokasi dan aktivitas toko dihentikan sementara. Beberapa warga bertanya-tanya kenapa pemadam kebakaran turun tangan, bukannya dinas pertanian. Kami dilatih juga untuk penyelamatan non-kebakaran, jelas Komandan Budi. Kalau ada ancaman pada keselamatan warga, kami yang turun duluan. Spesies ini bisa menyerang berkelompok jika merasa terganggu. Sementara itu, Fahri, teknisi tim, mulai mencatat data awal tentang lokasi, ukuran sarang, dan arah sinar matahari.
Ia tahu misi ini tidak bisa diselesaikan dengan alat standar. Mereka butuh pendekatan berbeda. Menjelang sore, tim kembali ke markas. Sarang besar, posisi tinggi, dan lingkungan padat penduduk. Semua faktor itu berarti satu hal. Evakuasi hanya bisa dilakukan malam hari, saat suhu menurun dan tawon lebih pasif. Di markas, Komandan Budi berdiri di depan papan tulis sambil menjelaskan strategi. Besok malam, kita evakuasi. Tim kecil saja. Fahri, siapkan asap pendingin dan pelindung tambahan. Rina, koordinasi dengan RW setempat untuk pemberitahuan. Rina mengangguk penuh semangat. Meskipun ini bukan kebakaran, tapi tantangannya nyata. Mencegah bencana yang belum terjadi. Malam itu, kota Sukajaya tidur dalam ketegangan sunyi. Tak ada api yang menyala, tapi ancaman bisa datang dari udara, dalam bentuk sayap kecil yang mematikan. Pagi berikutnya, langit Sukajaya tampak mendung. Udara lebih sejuk dari biasanya, dan suasana di sekitar toko Pak Hermawan masih tampak lengang. Garis kuning masih melingkari area dengan ketat. Beberapa warga berdiri dari kejauhan, menunggu kedatangan tim pemadam kebakaran yang dijadwalkan datang pagi ini untuk evaluasi akhir sebelum eksekusi malam hari. Mobil damkar kembali tiba di lokasi tepat pukul 8. Komandan Budi turun lebih dulu, diikuti oleh Rina, Fahri, dan satu petugas tambahan bernama Yogi. Mereka mengenakan seragam lengkap, kali ini membawa lebih banyak peralatan. Pagi, Pak Hermawan, sapa Budi sambil menjabat tangan pemilik toko. Pagi, Komandan. Semalam nggak bisa tidur. Suaranya makin keras. Kayak ada mesin genset di atas plafon. Keluh Pak Hermawan. Rina segera menyiapkan kamera dengan lensa zoom untuk dokumentasi visual. Sementara itu, Fahri membuka kotak peralatan yang berisi drone mini observasi. Komandan Budi memberi aba-aba agar semua memulai pengecekan. Drone dinaikkan. Dengan suara berdengung halus, alat itu terbang ke sisi atas toko. Di layar tablet, sarang tawon terlihat sangat jelas. Bentuk oval besar, lapisan luar yang tampak seperti lilin kasar, dan puluhan tawon dewasa terbang di sekitarnya. Lihat ini, ujar Fahri sambil menunjuk layar. Mereka aktif di pagi hari, tapi tidak terlalu agresif. Ada 2 penjaga sarang di luar, sisanya di dalam. Komandan Budi mengangguk. Kita pastikan tidak ada aktivitas warga terlalu dekat. Kalau sarang ini jatuh, radius bahayanya bisa sampai 20 meter. Yogi, yang masih baru dalam tim, tampak sedikit cemas. Komandan, maaf, ini pertama kalinya saya hadapi tawon Vespa langsung. Kalau malam nanti gagal, apa dampaknya? Budi memandangnya dengan serius namun tenang. Kalau kita gagal, 1. Tawon bisa menyerang warga. 2. Mereka akan berpindah ke tempat yang lebih sulit dijangkau. Jadi misi ini harus selesai malam nanti. Tapi kamu nggak sendiri, kita satu tim. Sementara itu, Rina mulai mencatat suhu udara, kecepatan angin, dan potensi arah penyebaran asap. Ia mengelilingi toko, memastikan jalur evakuasi bersih. Dalam diam, ia menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Jangan panik. Fokus. Warga percaya pada kita. Fahri menyalakan prototipe alat semprot berbahan herbal yang telah ia modifikasi. Alat itu diuji di lapangan kecil di samping toko. Asap beraroma kuat namun tidak menyengat keluar dari nosel. Ini bukan racun, cuma aroma pengusir. Kalau malam nanti suhu rendah, ditambah ini, seharusnya mereka pasif. Jelas Fahri. Setelah 1 jam observasi, tim duduk melingkar di pelataran kecil toko. Komandan Budi membuka peta lokasi dan membagi tugas akhir. Rina dan Yogi, kalian bertugas menyiapkan perimeter dan jalur keluar darurat. Fahri, kau pimpin tim alat. Aku sendiri akan pegang kontrol utama sarang. Kita mulai pukul 20.30 malam nanti. Pak Hermawan mendekat, tampak ragu. Komandan, kalau saya dan istri mengungsi ke rumah adik dulu, boleh? Ya. Justru itu yang kami harapkan, Pak. Aman untuk semuanya, jawab Budi. Pukul 10, tim kembali ke markas dengan data lengkap. Hari ini tidak ada tindakan besar,
hanya persiapan. Tapi semuanya tahu, malam nanti adalah momen penentu. Di dalam truk damkar, Rina duduk di pojok sambil mengecek ulang daftar tugas. Yogi duduk di sebelahnya, masih kelihatan gelisah. "Tenang saja," kata Rina. "Pertama kali memang selalu bikin deg-degan. Tapi begitu misi dimulai, kita otomatis bergerak. Fokus saja sama satu hal, selamatkan warga." Yogi mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Baik, Kak Rina." Sementara itu, Fahri di kursi depan bergumam, "Semoga malam ini tidak hujan." Dan di belakang mereka, Komandan Budi menatap keluar jendela truk. Wajahnya serius, matanya penuh pertimbangan. Baginya, setiap misi adalah pertaruhan nyawa, meski bukan melawan api. Misi penyelamatan ini bukan hanya tentang serangga, tapi tentang kepercayaan warga, kerja tim, dan keberanian dalam bentuk yang berbeda. Pukul 20, suasana di sekitar toko Pak Hermawan terasa berbeda. Jalanan telah ditutup sebagian. Lampu-lampu jalan diredupkan atas koordinasi dengan dinas kota, agar tidak menarik perhatian tawon. Tim damkar Sukajaya tiba lebih awal. Mereka mengenakan pakaian pelindung khusus berlapis ganda, lengkap dengan helm, pelindung wajah, dan sarung tangan anti-tangisan tawon. Komandan Budi berdiri di tengah lingkaran kecil, memberi pengarahan terakhir. Semua sudah tahu tugas masing-masing. Ingat, misi ini bukan soal kecepatan, tapi ketepatan. Begitu sarang terganggu, waktu kita sangat terbatas. Rina mengecek ulang peralatan komunikasi nirkabel yang menempel di helm. Yogi menyiapkan perimeter tali pengaman dan alat penerangan berwarna merah redup. Fahri membawa semprotan herbal dan satu alat cadangan. Pukul 20.30, operasi dimulai. Tim bergerak dalam diam. Fahri membuka jalur dari sisi barat toko, sementara Rina dan Yogi menjaga jarak aman di perimeter. Komandan Budi mendekat ke tangga utama yang diposisikan menghadap atap. Udara malam cukup dingin, sesuai prediksi. "Fahri, semprot awal." 3 detik saja, bisik Budi lewat intercom. Fahri mengangkat alat semprot, menyemprotkan kabut aromatik dari jarak 4 meter ke arah sarang. Tidak ada reaksi berarti. Sarang tetap hening. "Lanjut," ucap Budi. Ia naik 2 anak tangga, mendekati posisi ideal. Saat tangga mencapai puncak, ia bisa melihat sarang dari jarak dekat. Bentuknya sangat padat, dan diameternya sudah hampir 1 meter. Beberapa tawon mulai tampak, bergerak pelan di sisi luar. "Rina, beri saya tali penarik. Kita turunkan pelan-pelan. Jangan ada guncangan," perintah Budi. Dengan hati-hati, ia menyelipkan pengait tali di sisi struktur sarang, lalu mengaitkannya ke tiang penopang alat angkut mini yang sudah disiapkan Fahri. Semuanya bekerja dalam sunyi. Seketika terdengar suara zzzzzzzz dari sisi sarang. Beberapa tawon keluar dari lubang kecil. "Fahri, asap lagi." Lebih lama. Fahri memutar knop dan mengarahkan asap lebih intens ke arah lubang sarang. Reaksi tawon mulai menurun. Beberapa kembali masuk. Budi cepat-cepat melepas sebagian dari sambungan sarang ke atap. Dengan bantuan tali, sarang mulai diturunkan perlahan. Proses penurunan berlangsung hampir 2 menit. Begitu sarang berhasil masuk ke dalam wadah fiber tertutup, Yogi dan Rina langsung menutup rapat dan mengikatnya 2 lapis. Sontak, Budi menarik napas lega. Konfirmasi. Sarang utama berhasil diamankan. "Semua aman," lapornya. Warga yang menonton dari radius jauh bertepuk tangan pelan. Suasana tetap dijaga senyap untuk menghindari provokasi suara terhadap tawon lain yang mungkin masih tersebar. Pak Hermawan, yang berdiri jauh bersama istrinya, terlihat berlinang air mata. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dalam-dalam pada Budi. Setelah semua alat dibersihkan dan sarang dibawa ke kendaraan khusus penyimpanan, tim berkumpul kembali di pelataran. "Evaluasi singkat," ucap Budi. "Yogi, perimeter bersih." "Siap, aman." "Fahri, alat semprot efektif." "Ya, cukup menekan agresivitas, meski kita harus kembangkan versi asap lebih tebal." "Rina, komunikasi lancar?" "Lancar."
Tapi ada sedikit delay saat instruksi asap kedua. Budi mencatat semuanya. Bagus. Kita jadwalkan evaluasi alat besok. Tapi malam ini, kalian semua sudah melakukan tugas luar biasa. Waktu menunjukkan pukul 21.30. Misi pertama berhasil tanpa cedera, tanpa kerusakan properti, dan, yang terpenting, tanpa korban. Di dalam truk, suasana lebih tenang dari malam sebelumnya. Rina tersenyum kecil, meski keringatnya masih terasa di leher. Yogi duduk sambil menatap sarung tangannya, bekas pertama dari pengalaman nyata. Fahri diam saja, matanya tertuju pada layar kecil yang menampilkan suhu sarang. Ia masih mengamati reaksi kimia residu dari semprotan. Bukan karena cemas, tapi karena rasa ingin tahu. Komandan Budi duduk di ujung paling belakang. Ia tidak bicara banyak, tapi di dalam hati, ia tahu, ini baru permulaan. Jika satu sarang sebesar itu bisa tumbuh tanpa terdeteksi, berarti ada kemungkinan besar. Ini bukan yang terakhir. Dan malam di Sukajaya kembali sunyi. Pagi hari setelah operasi sarang pertama, suasana Sukajaya tampak lebih tenang. Media lokal memuat berita keberhasilan Damkar Sukajaya di halaman utama. Judul seperti, Damkar tangani ancaman tawon raksasa, dan Misi berani Komandan Budi, tersebar di grup-grup warga. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pukul 10.45, Pos Damkar menerima panggilan darurat dari warga sekitar Jalan Melati. Seorang anak disengat tawon besar saat bermain di halaman. Lokasi hanya 800 meter dari toko Pak Hermawan. Komandan Budi langsung menyambar jaket pelindungnya. Yogi, Rina, ikut saya. Fahri, siapkan kamera inspeksi. Bawa juga alat penanda lokasi. Mereka tiba di lokasi dalam waktu 7 menit. Di halaman rumah itu, suasana panik. Seorang ibu menangis memeluk anak perempuannya yang lemas. Di lengan kiri anak itu terlihat bengkak besar dan memerah. Anak itu bernama Tasha, berusia 7 tahun. Dia main ke semak belakang pagar. Lalu tiba-tiba jerit dan roboh. Kami kira digigit ular. Jelas tetangga yang membantu. Budi segera memanggil ambulans, lalu mengecek area semak di belakang rumah. Ia tahu, Vespa Affinis tidak menyerang tanpa provokasi. Fahri menurunkan kamera inspeksi dari kendaraan, memasukkannya perlahan ke sela-sela semak. Di layar, mereka melihatnya, sarang berukuran sedang, menggantung rendah, tersembunyi di bawah dahan rimbun. Vespa Affinis, pasti, ucap Fahri lirih. Kita tidak bisa ambil malam ini, tapi kalau tidak ditandai, bisa makan korban lagi, tegas Rina. Komandan Budi setuju. Mereka memberi tanda pita kuning mencolok di sekitar pohon dan memasang papan peringatan dari triplex, bertuliskan, awas, daerah berbahaya. Sarang tawon. Ambulans tiba dan membawa Tasha ke RSU Sukajaya. Ibunya menangis tak henti di sepanjang perjalanan. Rina hanya bisa menggenggam tangan si ibu sejenak dan berbisik. Dia akan baik-baik saja. Kami janji. Kembali ke markas, suasana berubah drastis. Wartawan mulai menelepon. Grup media lokal membagikan foto Tasha yang ditandu. Isu ini bukan cuma berita, sudah jadi keresahan. Budi mengumpulkan tim. Kita salah kalau berpikir ini cuma satu kasus. Kalau 2 sarang muncul dalam radius 1 kilometer, bisa jadi ada koloni lain. Rina mengusulkan, mungkin kita perlu bantuan ilmuwan serangga, dari kampus atau balai konservasi. Budi mengangguk, saya akan hubungi dinas kehutanan. Fahri membuka peta digital. Ia memberi titik 2 lokasi sarang, atap toko Pak Hermawan dan belakang rumah Tasha. Dengan alat ukur perkiraan jangkauan migrasi Vespa, ia menandai zona merah, termasuk Taman Kota, SD Sukajaya, dan area sawah timur. Kalau mereka berkembang biak cepat, kita bisa hadapi 5-7 sarang, katanya. Malam itu, di pos Damkar Sukajaya, tidak ada yang tidur. Mereka bergantian berjaga, menyiapkan alat, dan mengatur ulang skema patroli. Sementara itu, di ruang perawatan RSU, Tasha tertidur dengan infus dan perban. Ibunya duduk di kursi, memegang boneka kecil milik putrinya.
Dan di halaman rumah itu, tawon-tawon Vespa affinis masih mendengung, tak terganggu oleh kesedihan manusia. Keesokan paginya, suasana kota kecil Sukajaya terasa berbeda. Tak ada canda tawa anak-anak di halaman sekolah, tak ada ibu-ibu yang menyapu halaman sambil mengobrol. Yang ada hanya kekhawatiran, bisik-bisik, dan wajah-wajah tegang. Kabar tentang Tasya yang disengat tawon menyebar seperti api kering di musim kemarau. Pukul 7.15, Komandan Budi baru saja duduk di ruang kerja ketika ponsel dinasnya berdering, wartawan lokal dari Sukanews FM. Pak Budi, kami minta keterangan resmi. Benarkah sarang Vespa ditemukan di permukiman warga untuk kedua kalinya? Kami sedang menindaklanjuti. Tolong beri ruang agar kami bisa bekerja tenang. Jawabnya singkat. Tak sampai 5 menit kemudian, Kepala Sekolah SD Sukajaya datang ke pos damkar. Namanya Bu Nur Hayati. Wajahnya tegang, berkerudung rapi, dan tampak gugup. Pak Budi, kami baru saja menemukan seekor tawon besar mati di halaman sekolah. Saya tidak yakin apakah itu Vespa affinis. Kami butuh tim Bapak untuk memastikan. Komandan Budi memanggil Rina dan Yogi, dan mereka segera menuju sekolah. Setiba di sana, siswa-siswa sudah diarahkan masuk kelas dan jendela ditutup rapat. Beberapa guru berjaga di halaman. Tawon yang ditemukan memang benar Vespa affinis. Ciri khas tubuh hitam mengilap dan belang kuning menyala di bagian perutnya. Kita harus periksa area sekitar sekolah. Bisa jadi ada sarang ketiga, ucap Rina. Fahri pun segera dipanggil ke lokasi dengan kamera inspeksi dan alat pendeteksi panas mini. Setelah menyisir pohon dan atap sekolah, belum ditemukan sarang, tapi suhu panas di salah satu pojok gudang cukup mencurigakan. Bisa jadi sarang sedang dibangun. Ini belum matang, kata Fahri, mencatat data. Sementara itu, di rumah sakit, kondisi Tasya stabil. Tapi fotonya saat disengat mulai viral di media sosial. Beberapa warga menyebarkan informasi menyesatkan bahwa Vespa bisa menyengat sampai menyebabkan kematian dalam hitungan menit, bahkan bahwa mereka memakan manusia, meskipun itu berlebihan. Pukul 11, rapat darurat digelar di kantor kelurahan. Lurah Sukajaya, Pak Rusti, memanggil damkar, pihak sekolah, dan beberapa perwakilan warga. Kita butuh solusi cepat. Masyarakat ketakutan. Banyak yang tidak mau keluar rumah. Ada yang ingin menyemprot sendiri. Kami takut malah tambah parah. Komandan Budi menjawab tenang. Ini bukan situasi biasa. Tapi penyemprotan tanpa alat dan pelindung hanya akan memperburuk. Kami sedang menyusun pola patroli. Kami juga sudah hubungi ahli serangga dari kota. Salah satu warga, Pak Darto, berdiri. Tapi sampai kapan? Anak saya takut ke sekolah. Istri saya minta pindah rumah sementara. Kondisi mulai memanas. Bu Nur Hayati memotong. Kami dari sekolah ikut bekerja sama. Tapi memang butuh keterbukaan dari damkar. Mungkin posko komunikasi. Akhirnya diputuskan, pos damkar akan membuka meja informasi terpadu selama 24 jam. Warga bisa melaporkan dugaan sarang, pertanyaan, dan keluhan langsung ke sana, bukan ke media sosial atau spekulasi WhatsApp grup. Di hari yang sama, Fahri mulai mengembangkan peta digital interaktif berbasis laporan warga dan pengamatan tim. Rina menjadi koordinator tim lapangan. Malamnya, di ruang kontrol pos damkar, Budi duduk menyusun laporan insiden. Ia berhenti sejenak, menatap gambar Tasya yang ditempel di papan data. Kita sedang berperang, gumamnya. Bukan melawan api, tapi melawan ketakutan dan kebodohan. Dan di luar sana, tawon-tawon Vespa masih berputar pelan di udara malam Sukajaya. Diam, tapi penuh potensi bahaya. Fahri duduk sendiri di ruang alat, matanya tertuju pada layar laptop. Di sekelilingnya bertebaran komponen pelindung, visor helm, bahan fiberglass, tabung semprot bekas, dan berbagai coret-coret skema rancangan. Jam menunjukkan pukul 22.40. Sementara tim lainnya sudah berganti shift atau tidur sejenak, Fahri masih berkutat dengan data suhu, lokasi, dan pola migrasi tawon yang ia input ke peta interaktif. Kita butuh alat yang bukan hanya melindungi,
tapi bisa bikin tawon kabur tanpa memicu agresi, gumamnya. Ia membuka ulang jurnal yang dikirim oleh salah satu dosen entomologi dari Universitas Kota. Di dalamnya disebutkan, Vespa affinis cenderung sensitif terhadap kombinasi aroma tertentu, terutama dari tanaman herbal seperti serai wangi, kayu manis, dan daun mimba. Efeknya tidak mematikan, tapi bisa mengganggu sistem navigasi dan komunikasi mereka. Fahri, yang dikenal pendiam dan canggung bicara dengan orang lain, justru sangat aktif kalau sudah menyentuh alat. Ia menyusun rencana, menciptakan alat semprot berbahan dasar herbal, untuk menyamarkan keberadaan manusia dari radar tawon. Pagi harinya, saat anggota lain mulai berkumpul, Fahri mempresentasikan temuannya ke Komandan Budi. Ini bukan semprotan pembunuh, lebih ke penangkal. Kita bisa gunakan untuk pengamanan awal sebelum menyemprot sarang dengan ko atau busa. Rina tampak antusias. Kalau bahan alami, berarti aman buat anak-anak dan hewan juga. Ya, betul. Saya sudah coba racikannya semalam, jawab Fahri dengan pelan. Saya juga rancang modifikasi helm pelindung dengan ventilasi lebih kecil dan filter herbal. Komandan Budi menyetujui uji coba. Tim dibagi dua, satu kelompok menyisir area sekolah dan taman kota, satu lagi mendampingi Fahri menguji prototipe alat di lapangan terbuka. Pukul 14, mereka menuju lapangan Blok C, area rumput liar yang kosong, sering jadi tempat latihan dan uji alat. Fahri menyemprotkan cairan herbal ke baju pelindung yang ia pakai. Ia mendekati semak yang beberapa hari lalu terlihat ada tawon terbang. Kali ini dengan kamera dan sensor di helm. Beberapa ekor Vespa terlihat mendekat. Tapi anehnya, alih-alih menyerang, mereka tampak bingung dan perlahan menjauh. Rina, yang merekam dari kejauhan, mencatat durasi interaksi. 15 detik mendekat, lalu berbalik arah. Tidak agresif. Catatnya, Yogi mengangguk. Efektif. Asal kita tetap tenang dan tidak gerak cepat, mereka tidak merasa terancam. Sore harinya, Fahri menyempurnakan formula semprotan dengan tambahan daun suren yang berbau khas, makin menyamarkan aroma tubuh manusia. Di waktu yang sama, laporan baru masuk dari warga Jalan Cemara. Suara dengungan dari plafon rumah kos. Tim segera menuju lokasi. Dengan menggunakan prototipe alat baru, Rina dan Yogi masuk ke rumah kos dan memeriksa loteng. Tidak ditemukan sarang, tapi beberapa tawon terbang di sela ventilasi. Ini pertanda awal. Kita belum telat, kata Budi. Tandai lokasi ini sebagai zona siaga. Kita akan rutin cek. Di pos, Fahri kembali bekerja malam. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Rina menemaninya, bukan untuk bicara, tapi membantu merapikan alat-alat dan mencatat data uji. Fahri, kata Rina sambil duduk di lantai, kamu tahu nggak? Kamu mungkin nggak suka keramaian, tapi kamu penyelamat hari ini. Fahri hanya tersenyum kecil. Itu cukup. Malam itu, Sukajaya masih berjaga. Tapi kini, mereka punya satu senjata baru. Semprotan herbal pelindung, hasil kerja diam-diam seorang teknisi yang lebih nyaman bicara dengan alat ketimbang manusia. Dan bagi Komandan Budi, hari itu adalah bukti bahwa penyelamatan tak selalu lewat tindakan heroik. Kadang lewat ketekunan, riset, dan semangat kolaborasi. Hari itu, matahari belum tinggi ketika tim damkar Sukajaya mulai bersiap. Misi yang mereka rancang 2 hari lalu akhirnya dilaksanakan malam ini. Evakuasi sarang Vespa affinis di belakang rumah Tasya. Komandan Budi berdiri di depan papan misi, menunjuk denah area. Kita tahu posisi sarang. Sudah ditandai. Udara malam akan bantu kita karena aktivitas tawon menurun di suhu rendah. Tapi tetap hati-hati. Ini bukan latihan. Rina dan Yogi akan bertugas menyemprot cairan ko untuk membuat tawon tidak aktif. Fahri bertugas sebagai teknisi peralatan dan operator kamera. 2 anggota lain, Andre dan Wito, jadi tim pengangkut dan pengamankan perimeter. Fahri memberikan semprotan herbal buatannya kepada semua anggota. Helm mereka juga telah dimodifikasi dengan filter aroma alami. Pukul 21.40, mereka tiba di lokasi.
Warga sudah diberi imbauan untuk tidak mendekat dan mematikan lampu sekitar. Hanya cahaya inframerah dan senter berkabut yang digunakan. Sarang tampak jelas tergantung di bawah dahan semat, diam tapi tetap mengancam. Langkah 1, semprot perimeter luar dengan semprotan herbal. Rina, siap. Siap, Komandan. Langkah pertama berhasil. Tidak ada gerakan berarti dari tawon. Langkah 2, disemprotkan dari jarak 2 meter. Butuh waktu sekitar 40 detik hingga semua gerakan dalam sarang berhenti total. Fahri, konfirmasi dengan kamera. Perintah Budi. Fahri mengintip layar. Tidak ada pergerakan. Bisa lanjut angkut. Andre dan Wito mendekat dengan alat penjepit khusus dan wadah plastik besar berpenutup karet. Sarang dipotong perlahan dari ranting dan dimasukkan ke dalam wadah, kemudian disegel. Misi dinyatakan selesai pukul 22.35 tanpa insiden. Begitu mereka kembali ke pos, disambut oleh beberapa warga dan wartawan lokal yang tetap menunggu di luar pagar markas. Meskipun mereka tak diizinkan masuk, mereka menyambut dengan tepuk tangan saat mobil damkar berhenti. Pak Hermawan, yang turut hadir, berteriak sambil tertawa. Luar biasa, Pak Budi. Ini baru damkar zaman sekarang. Budi hanya tersenyum kecil. Ia tahu ini baru awal. Di dalam markas, sarang Vespa itu dimasukkan ke ruang isolasi pendingin untuk dianalisis. Budi ingin tahu, mengapa dalam waktu singkat 2 sarang bisa muncul di lokasi padat penduduk? Rina duduk di ruang ganti, melepas helmnya perlahan. Nafasnya terengah, wajahnya merah karena gugup dan tegang, tapi juga lega. Fahri mendekat dan menyerahkan botol air mineral. Kerja bagus, katanya singkat. Kamu juga, balas Rina sambil tersenyum. Tanpa alatmu, mungkin tadi lain ceritanya. Di ruang data, Budi menambahkan titik ketiga di peta digital Fahri. Lokasi sarang 2, evakuasi berhasil. Di atasnya ia tulis dengan spidol merah, metode koherbal efektif. Namun saat itu juga, telepon berdering. Komandan, ini dari Bu Nurhayati. Ada kemungkinan sarang baru dekat sekolah. Satu guru melihat beberapa tawon besar berkeliaran tadi sore, di pohon besar dekat pagar belakang. Budi tak terkejut. Ia menutup map catatan, menatap tim yang baru saja duduk untuk istirahat. Tim, kita punya target baru besok. Wajah-wajah lelah itu saling pandang. Tapi tak ada yang mengeluh. Mereka tahu, perjuangan ini belum selesai. Pagi hari di SD Sukajaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak yang biasanya riang bermain di halaman kini lebih banyak duduk di dalam kelas, menatap jendela dengan waspada. Bu Nurhayati, kepala sekolah, berkeliling memastikan para guru menjaga anak-anak tetap tenang. Komandan Budi, Rina, dan tim tiba lebih awal di sekolah. Mereka membawa peralatan lengkap, helm dengan filter herbal, tabung semprot serta kamera inspeksi yang dipasang di drone kecil untuk memeriksa area sulit dijangkau. Setelah briefing singkat di ruang guru, tim mulai menyisir pohon besar di belakang sekolah. Di bawah rindang dahan, mereka menemukan tanda-tanda aktivitas tawon. Sarang yang baru mulai terbentuk. Ukuran belum besar tapi cukup mengkhawatirkan karena posisinya dekat area bermain anak-anak. Sarang ini bisa jadi lebih agresif karena baru dibangun. Tawon biasanya lebih protektif saat sarang masih muda. Jelas Rina dengan serius. Budi mengangguk. Kita harus evakuasi sebelum sarang semakin besar. Tapi kita juga harus pastikan keamanan murid dan staf. Tim segera berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengatur jadwal evakuasi anak-anak secara bertahap agar tidak menimbulkan kepanikan. Bu Nurhayati bersama guru-guru membantu mengarahkan murid ke ruang kelas yang aman dan menjauh dari area bahaya. Sementara itu, Fahri memantau kondisi sarang melalui kamera drone, mengirimkan data suhu dan aktivitas tawon ke pos komando. Dari layar monitor, ia melihat beberapa tawon mulai mendekati drone. Tampak gelisah. Drone agak terlalu dekat. Aku turunkan jarak sedikit, katanya pada radio komunikasi. Saat operasi dimulai, Rina dan Yogi mulai menyemprotkan cairan herbal di sekitar sarang sebagai langkah preventif. Selanjutnya,
Semprotan kod disiapkan untuk membuat tawon tidak aktif. Proses berlangsung hati-hati dan terukur. Namun, saat mereka hampir selesai, tiba-tiba seekor tawon terlihat agresif dan menyerang. "Waspada, ada serangan," seru Rina sambil mengangkat alat pelindung lebih rapat. Andre, anggota tim lain yang baru datang membantu, secara refleks melindungi rekannya dan berhasil mengalihkan perhatian tawon. "Kita harus segera angkut sarang," perintah Budi. Dengan cepat dan tepat, Andre dan Wito mengangkat sarang dengan alat penjepit khusus dan memasukkannya ke wadah pengaman. Setelah semua aman, mereka mundur ke titik kumpul. Setelah sarang berhasil diamankan, tim segera membawa sarang tersebut ke pos untuk disegel dan dianalisis lebih lanjut. Budi memberikan arahan agar tim tetap waspada karena kemungkinan masih ada sarang lain di sekitar. Di ruang kepala sekolah, Bu Nurhayati mengucapkan terima kasih. "Terima kasih sudah menyelamatkan anak-anak kami. Kami benar-benar merasa lega." Budi menjawab, "Ini tugas kami, Bu. Kami akan terus patroli dan pastikan Sukajaya aman." Hari itu, rasa waspada di sekolah mulai mereda. Namun, semua sadar bahwa misi masih panjang dan setiap detik harus diwaspadai. Suasana pagi di pos Damkar Sukajaya tidak seperti biasa. Rina yang biasanya ceria tampak murung dan sering melirik ke arah pintu ruang ganti, seolah mengantisipasi sesuatu yang tak diinginkan. Beberapa jam sebelumnya, saat mereka tengah membersihkan peralatan usai operasi evakuasi sarang di sekolah dasar, Andre, salah satu anggota tim, tiba-tiba terjatuh dan mengeluh kesakitan di lengan kanannya. "Tawon itu masih aktif, Komandan," kata Andre dengan napas terengah-engah. "Aku kena sengatan waktu mau angkat sarang." Komandan Budi segera menginstruksikan agar Andre dibawa ke UGD rumah sakit terdekat. Rina ikut mendampingi, wajahnya penuh cemas. Di rumah sakit, Andre mendapat penanganan cepat. Meski sengatannya tidak membahayakan nyawa, reaksinya cukup kuat, menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit hebat. Dokter menginstruksikan istirahat total selama beberapa hari. Kondisi Andre ini berdampak pada mental Rina. Ia merasa bersalah karena misi ini membuat rekannya terluka. "Aku seharusnya lebih hati-hati," bisiknya pada Komandan Budi saat mereka kembali ke pos. Budi menepuk bahu Rina. "Keselamatan adalah prioritas utama. Ini risiko yang harus kita hadapi bersama. Jangan biarkan satu kejadian membuatmu takut." Namun, ketakutan dan trauma perlahan merayap. Setiap kali suara dengungan terdengar, Rina sering menegang, bahkan terkadang gemetar. Ia mulai mempertanyakan apakah bisa terus menjalani tugas ini. Tim menyadari perubahan sikap Rina. Fahri mencoba menghibur dengan menunjukkan hasil risetnya yang semakin membaik. Sementara Yogi mengajaknya berbincang santai agar tidak merasa sendiri. Di tengah ketegangan itu, berita tentang sengatan Andre menyebar ke media sosial, menambah kekhawatiran warga Sukajaya. Beberapa orang mulai mempertanyakan kemampuan tim damkar menangani situasi. Komandan Budi menggelar rapat internal. "Kita harus perkuat koordinasi dan protokol keamanan. Jangan sampai kejadian seperti Andre terulang." Ia juga mengatur jadwal rotasi agar anggota tim punya waktu istirahat cukup. Malamnya, Budi mengajak Rina duduk di ruang santai. "Setiap petugas punya ketakutan, Rina. Tapi keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Keberanian adalah melangkah meski takut." Rina menatap komandan dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingin bisa seperti itu, Pak. Kamu sudah hebat. Kita semua di sini saling mendukung." Malam itu, Rina tidur dengan semangat baru. Ia tahu perjuangan masih panjang, tapi ia tak akan menyerah. Hari itu, suasana di markas Damkar Sukajaya terasa sedikit berbeda. Komandan Budi menerima telepon penting dari Dinas Kehutanan Kota. Seorang ahli serangga bernama Dr. Meta akan datang membantu tim untuk memahami perilaku Vespa affinis yang mulai menyebar di wilayah Sukajaya. Beberapa jam kemudian, Dr. Meta tiba dengan membawa peralatan lengkap, mikroskop portabel, kotak koleksi serangga, dan beberapa buku referensi. Ia disambut hangat oleh Budi dan seluruh anggota tim. Setelah perkenalan singkat, Dr. Meta langsung mengajak tim
untuk melihat koleksi sarang yang sudah berhasil diamankan. Ia memeriksa sarang dengan seksama, mengamati struktur dan ukuran lubang keluar masuk tawon. Vespa affinis ini cerdas dan sangat adaptif, jelas Dr. Meta. Mereka membangun sarang di tempat yang sulit dijangkau untuk menghindari gangguan. Tapi yang menarik, mereka cenderung memilih lokasi yang dekat sumber makanan dan air. Rina memperhatikan dengan serius. Apakah itu alasan mereka muncul di daerah pemukiman dan sekolah? Betul, dan perilaku agresif mereka meningkat ketika sarang dalam tahap pembentukan. Mereka sangat protektif terhadap koloni muda. Fahri pun ikut bertanya, apakah ada pola migrasi atau tanda-tanda penyebaran yang bisa kita prediksi? Dr. Meta mengeluarkan peta digital. Ia menunjukkan titik-titik penyebaran tawon berdasarkan data yang sudah dikumpulkan selama 2 minggu terakhir. Ini pola migrasi yang kami amati. Sarang baru biasanya muncul sekitar 3-5 km dari sarang lama. Mereka mengikuti jalur hijau, pohon dan tanaman yang menyediakan nektar. Budi mencatat dengan teliti. Kalau begitu, kami perlu fokus patroli di koridor hijau ini. Dr. Meta menyarankan beberapa langkah preventif. Mengurangi tanaman tertentu yang menjadi favorit tawon di area pemukiman. Mengedukasi warga agar tidak sembarangan mengganggu sarang. Melakukan pengawasan rutin di titik-titik rawan. Rina bertanya, apakah ada cara alami untuk mengusir mereka tanpa menyakiti koloni? Ada. Beberapa aroma herbal yang sudah kalian gunakan cukup efektif. Tapi penting untuk tidak merusak sarang secara sembarangan karena bisa membuat tawon makin agresif. Setelah sesi diskusi, Dr. Meta memutuskan untuk tinggal sementara di Sukajaya untuk membantu tim damkar memantau situasi dan melakukan edukasi ke warga. Hari itu, kehadiran ahli serangga membawa angin segar dan pengetahuan baru yang sangat dibutuhkan. Komandan Budi menutup pertemuan dengan tegas. Kita harus bekerja sama, damkar, ahli, dan warga. Ini bukan hanya soal penyelamatan, tapi juga menjaga harmoni alam dan manusia. Pagi itu, telepon pos damkar Sukajaya berdering. Suara panik seorang wanita bernama Maya, penghuni kos dekat pusat kota, terdengar jelas di ujung sana. Pak, ada suara dengung aneh di loteng kos kami. Saya takut itu sarang tawon seperti yang dilaporkan di sini. Ujarnya tergesa-gesa. Komandan Budi segera menginstruksikan tim bersiap. Rina, Fahri, dan Andre ikut dalam tim pengecekan kali ini. Lokasi kos berjarak sekitar 5 km dari markas, di sebuah bangunan 2 lantai yang cukup padat penghuninya. Sesampainya di sana, tim langsung naik ke loteng menggunakan tangga portabel. Loteng itu sempit dan berdebu, dengan banyak barang bekas dan sarang burung kecil yang sudah lama ditinggalkan. Fahri menyalakan kamera inspeksi kecil yang dimasukkan ke sela-sela kayu. Dari layar monitor terlihat koloni tawon Vespa affinis sedang sibuk bergerak, membangun sarang besar tersembunyi di balik papan plafon. Ini cukup besar dan sangat tersembunyi, komentar Budi sambil mengamati dari dekat. Rina menyiapkan alat semprot herbal dan ko. Karena kondisi ruang sempit dan tidak memungkinkan untuk evakuasi penghuninya secara langsung, mereka harus ekstra hati-hati. Kita harus cegah tawon keluar dan menyerang penghuni, kata Rina. Maya dan beberapa penghuni lain diminta untuk tetap di bawah, menjauh dari area loteng. Budi memimpin penyemprotan perlahan, sambil Andre dan Fahri menyiapkan sarang dalam wadah khusus. Setelah proses yang cukup menegangkan, sarang berhasil dilepas dan dimasukkan ke wadah tanpa insiden sengatan. Di luar, penghuni kos mengucapkan terima kasih, terutama Maya yang tampak lega. Terima kasih banyak, Pak Budi. Kami merasa lebih aman sekarang, katanya sambil tersenyum. Komandan Budi menegaskan pentingnya kewaspadaan dan meminta penghuni kos melaporkan bila ada tanda-tanda serangga serupa muncul kembali. Kami akan terus patroli di area ini, tambah Budi. Selesai tugas, tim kembali ke markas dengan perasaan lega. Namun, Fahri masih penasaran dengan pola penyebaran tawon yang semakin luas. Sepertinya mereka mulai menyebar ke area yang sebelumnya aman. Kita harus tingkatkan pengawasan, ujarnya serius. Budi mengangguk. Setiap sarang yang kita temukan adalah pelajaran baru.
Kita harus terus adaptasi. Hari itu menutup bab baru dalam perjalanan tim Damkar Sukajaya melawan Vespa Affinis yang semakin licik. Suasana di pos Damkar Sukajaya mulai terasa berat. Rina, yang sebelumnya penuh semangat, kini tampak sering termenung dan terlihat lesu setelah insiden sengatan yang menimpa Andre. Trauma itu mulai menghantui pikirannya. Pada pagi hari, Komandan Budi memanggil Rina ke ruangannya. Ia ingin memastikan bahwa mental anak buahnya tetap kuat menghadapi tekanan tugas yang semakin berat. "Rina, aku tahu ini tidak mudah," ucap Budi dengan suara lembut. "Tapi kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kita butuh keberanianmu." Rina menunduk, mencoba mengumpulkan keberanian. "Tapi Pak, setiap kali aku melihat sarang atau dengungan itu, aku merasa takut. Takut terjadi sesuatu yang buruk lagi." Budi tersenyum mengingat masa lalunya yang penuh perjuangan. "Ketakutan itu wajar. Aku juga pernah mengalaminya. Tapi ingat, yang membedakan petugas seperti kita adalah bagaimana kita menghadapinya. Ketika ketakutan datang, jangan lari. Hadapi dan gunakan itu sebagai kekuatan." Untuk membantu Rina, Budi mengatur agar ia mengikuti sesi pelatihan khusus dengan Dr. Meta dan melakukan simulasi penyelamatan di tempat yang aman. Ini bertujuan membangun rasa percaya diri dan mengurangi trauma. Rina juga mulai lebih terbuka pada teman-temannya. Fahri dan Yogi menjadi pendengar setia, memberikan dukungan tanpa tekanan. Selama pelatihan, Dr. Meta menjelaskan lebih dalam perilaku Vespa Affinis dan teknik pengendalian yang efektif. Rina mulai merasa pengetahuan itu memberinya kendali atas rasa takutnya. Suatu sore, setelah latihan, Rina berdiri di depan pos damkar, melihat langit jingga senja. "Aku harus bisa lebih kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk tim dan warga Sukajaya," bisiknya. Budi yang melihatnya dari jauh tersenyum puas. "Itulah semangat yang aku cari." Bab ini menjadi titik balik bagi Rina. Meskipun keraguan masih ada, keteguhan hatinya perlahan tumbuh kembali. Udara pagi di Sukajaya terasa lebih tegang dari biasanya. Sebuah laporan masuk ke pos damkar bahwa sarang Vespa Affinis berukuran sangat besar ditemukan di dekat gardu listrik utama kota. Sebuah titik strategis yang jika terjadi gangguan bisa memutus pasokan listrik bagi ribuan warga. Komandan Budi segera mengumpulkan seluruh tim. Ia tahu operasi kali ini adalah tantangan terbesar, karena sarang yang menempel di tiang tinggi itu bukan hanya sulit dijangkau, tapi juga sangat berbahaya. Sengatan tawon jenis ini berpotensi menyebabkan reaksi alergi fatal, apalagi jika terjadi kecelakaan kerja di area gardu listrik. Rina, yang sudah melalui latihan dan berusaha mengatasi traumanya, berdiri tegap di tengah tim. "Ini tugas kita yang paling penting," ujar Budi tegas. "Kita harus selesaikan tanpa ada korban." Fahri memastikan semua alat pelindung dan semprotan herbal siap pakai, sementara Yogi dan Andre memeriksa perlengkapan darurat. Setelah briefing singkat, tim bergerak menuju lokasi. Di bawah panas matahari pagi, mereka menaiki tangga dan menggunakan alat khusus untuk mendekati sarang yang menggantung di gardu listrik. Budi memimpin dengan hati-hati, memantau setiap gerakan tawon yang mulai aktif saat cuaca menghangat. Rina menguatkan diri, mengingat kata-kata Budi dan pelajaran dari Dr. Meta. Dengan alat semprotko dan herbal, mereka mulai menyemprot sarang secara sistematis. Tawon mulai bergerak agresif, menyerang secara berkelompok. Suara dengungan menggema di udara, disertai teriakan perlindungan dari petugas. Andre, yang dulu pernah disengat, kali ini bergerak sigap membantu Rina menangkis serangan dengan peralatan pelindung. Fahri mengawasi jarak aman sambil mengendalikan drone pengintai. Setelah perjuangan sekitar 1 jam, sarang berhasil dilepaskan dan diamankan. Semua anggota tim tampak lelah, dengan beberapa luka ringan akibat sengatan, tapi tidak ada yang sampai kritis. Budi mengangkat tangan, memberi sinyal bahwa operasi selesai dengan sukses. Warga yang mengamati dari kejauhan bersorak dan bertepuk tangan, menghargai keberanian dan kerja keras tim damkar. Di pos, Budi mengucapkan terima kasih kepada semua anggota. "Kalian sudah tunjukkan bahwa keberanian dan kerja sama bisa mengatasi bahaya apapun."
Rina merasa bangga dan lega. Hari ini, ia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ketakutan bisa diatasi dengan tekad. Operasi di gardu listrik ini menjadi titik puncak perjuangan tim Damkar Sukajaya menghadapi ancaman Vespa Affinis. Setelah operasi besar di gardu listrik, suasana di pos Damkar Sukajaya berubah menjadi lebih tenang, meski tim masih merasakan lelah yang mendalam. Luka ringan akibat sengatan dan benturan masih menghiasi tubuh mereka, terutama pada Rina, Andre, dan Fahri. Komandan Budi mengawasi dengan seksama kondisi setiap anggota, memastikan tidak ada yang mengalami reaksi alergi serius atau kelelahan berlebihan. Meski begitu, semangat tim tetap membara. Warga Sukajaya mulai menyadari bahwa ancaman Vespa Affinis bukan sekadar serangga biasa. Mereka berterima kasih secara langsung kepada tim damkar yang sudah berani mengambil risiko demi keselamatan bersama. Pak Hermawan, yang pertama kali melapor tentang sarang tawon di tokonya, datang membawa makanan sebagai bentuk apresiasi. Kalian adalah pahlawan kota kami, Pak Budi, Mbak Rina, dan semuanya, katanya dengan mata berkaca-kaca. Rina merasa bangga sekaligus haru mendengar kata-kata itu. Ia tahu perjuangan ini bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa, tapi juga membangun kepercayaan dan rasa aman di komunitas mereka. Sementara itu, Dr. Meta menyelesaikan laporan tentang pola penyebaran Vespa Affinis yang telah dikumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Data ini sangat berharga untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Meski kemenangan sudah diraih, Budi mengingatkan tim untuk tetap waspada. Kita sudah berhasil menghancurkan sarang terakhir di wilayah ini, tapi kita harus terus patroli. Bahaya bisa datang kapan saja. Rina mengangguk, kini dengan penuh keyakinan. Aku siap menghadapi apapun ke depan, Pak. Hari itu, tim Damkar Sukajaya merayakan keberhasilan mereka bersama warga. Meskipun tubuh mereka letih dan penuh luka, hati mereka penuh dengan kebanggaan dan rasa syukur. Kisah penyelamatan unik ini menjadi bukti bahwa kerja keras, keberanian, dan solidaritas mampu mengatasi tantangan tak terduga. Setelah beberapa minggu perjuangan melawan sarang tawon Vespa Affinis yang menyebar di Sukajaya, suasana mulai kembali normal. Tim Damkar Sukajaya mendapat penghargaan dari pemerintah daerah atas keberanian dan dedikasi mereka dalam menghadapi ancaman yang tidak biasa ini. Di aula kantor pemerintah kota, upacara penghargaan berlangsung hikmat. Komandan Budi, Rina, Fahri, Andre, dan seluruh anggota tim damkar duduk di barisan depan, menerima piagam dan ucapan terima kasih dari wali kota. Wali kota dalam sambutannya mengatakan, tim damkar Sukajaya telah menunjukkan bahwa keberanian tidak hanya soal memadamkan api, tapi juga melindungi masyarakat dari ancaman lain yang tak kalah berbahaya. Kisah penyelamatan unik ini patut menjadi inspirasi bagi semua. Rina mendapat kesempatan berbicara sebagai wakil tim. Dengan suara tenang dan percaya diri, ia membagikan pengalaman dan pelajaran yang didapat selama operasi. Kami belajar bahwa keberanian adalah melangkah maju meski penuh ketakutan. Kerja sama dan pengetahuan adalah kunci sukses menghadapi tantangan, ujarnya. Seminar nasional tentang penyelamatan non-kebakaran pun mengundang Rina sebagai pembicara tamu. Ia membagikan kisah tim Damkar Sukajaya dan metode yang mereka gunakan untuk mengatasi serangan Vespa Affinis. Di kampung halaman, warga Sukajaya merasa bangga dan lebih waspada terhadap lingkungan sekitar mereka. Edukasi yang dilakukan tim dan Dr. Meta membuat masyarakat paham pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melaporkan dini jika menemukan sarang serangga berbahaya. Di pos damkar, suasana kini terasa lebih hangat dan penuh semangat baru. Rina, yang dulunya sempat trauma, kini menjadi inspirasi bagi junior-junior lainnya. Komandan Budi menatap timnya dengan bangga. Kita sudah buktikan, bersama kita bisa menghadapi apapun. Terus jaga semangat dan tetap siaga. Cerita penyelamatan unik berakhir dengan pesan kuat. Keberanian dan kerjasama adalah kunci menghadapi setiap tantangan, tidak peduli seberapa unik atau beratnya. Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Setiap perjalanan pasti membawa pelajaran, dan semoga kisah tadi bisa memberi inspirasi atau hiburan buat kamu yang nonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini,
Jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.